Kemudian terdapat beberapa area atau bangunan yang rawan tersambar petir. Yang pertama ada area dengan serangan atau sambaran petir yang cukup intens. Nah, misalnya ini di daerah-daerah yang telah disebutkan di slide introduction tadi. Nah, itu ada beberapa daerah yang memang intensitasnya sering terjadi petir, kemudian orang-orang yang ada berada di area terbuka, kemudian instalasi mesin yang ditujukan untuk pekerjaan. Nah, misalnya ini yang ditampilkan pada slide ini yaitu tower crane pada pelabuhan. Nah, ini rawan juga tersambar petir. Kemudian ada bangunan yang memerlukan sistem proteksi dari petir yang berlapis. Nah, untuk risikonya ini nanti ada regulasinya sendiri. Nah, ini ada misalnya bangunan pabrik maupun bangunan-bangunan mekanikal lainnya. Kemudian ada bangunan yang dibutuhkan untuk kebutuhan publik ataupun industri. Nah, ini misalnya pembangkit listrik. Nah, itu rawan petir juga, di mana pada pembangkit listrik ini banyak sekali alat-alat elektronik maupun mekanik. Dan juga ada gedung pencakar langit ataupun gedung yang ditujukan untuk isolasi, misalnya lab-lab tertentu. Nah, itu rawan juga tersambar petir. Kemudian struktur dengan area terbuka untuk publik, misalnya stadion. Kemudian ada juga bangunan yang memiliki di dalamnya ada beberapa dokumen dan peralatan yang penting-penting seperti alat telekomunikasi, kemudian komputer, kemudian arsip-arsip, museum, kemudian monumen sejarah maupun kebudayaan lainnya. Nah, ini rawan petir dan juga perlu perlindungan untuk sistem proteksi dari petirnya. Dan juga yang terakhir ini ada bangunan atau gudang yang menyimpan material-material berbahaya seperti material-material yang meledak, mudah terbakar, ataupun beracun seperti bahan-bahan kimia. Maka untuk melindungi bangunan-bangunan atau area-area yang telah disebutkan sebelumnya diperlukanlah sistem proteksi petir atau penangkal petir, di mana sistem proteksi petir disingkat SPP. Jadi di Amerika dan Australia disebut lightning rod, namun di Inggris disebut lightning conductor. Nah, ini merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memproteksi bangunan serta segala hal yang ada di dalamnya dari bahaya sambaran petir. Nah, sistem proteksi petir ini ada yang bersifat eksternal dan internal. Nah, biasanya dipasang di struktur, kemudian pohon, monumen, jembatan, ataupun bangunan-bangunan lainnya untuk melindungi dari kerusakan yang dikabarkan oleh petir. Nah, jadi untuk sistem proteksi petir ini kadang-kadang disebut juga finial, kemudian air terminal atau strike termination device. Nah, kemudian ini untuk gambar sebelah kanan ini menunjukkan salah satu atau ilustrasi dari penangkal petir. Jadi ini lightning rod-nya, penangkal petirnya, kemudian disambung kabel ke bawah, kemudian dialirkan ke tanah. Untuk sistem proteksi petir merupakan gabungan dari 3 komponen ini. Pertama untuk sistem proteksi petir eksternal. Nah, jadi ini ada dua tipe. Nah, jadi ada tipe proteksi petir konvensional Faraday. Jadi ini yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini untuk konvensional tipe Franklin. Jadi SPP eksternal ini difokuskan untuk menangkap kilat petir dengan sistem terminasi udara, mengalirkan arus petir dengan aman menuju bumi dengan sistem down conductor, lalu menyebarkan arus petir ke bumi dengan menggunakan sistem terminasi pembumian. Sedangkan nanti untuk SPP internal itu difokuskan untuk pencegahan percikan bahaya dalam struktur bangunan dengan menggunakan ikatan penyama potensial atau IPP antara komponen SPP eksternal dan elemen pengatur elektrik lainnya yang berada dalam struktur bangunan. Nah, untuk tipe Faraday ini, jadi konduktor-konduktor horizontal dipasang bagian atas ini, lalu terhubung melalui konduktor saluran ke tanah, kemudian terhubung ke elektroda pertahanan dari bangunan-bangunan seolah-olah berbentuk sangkar pelindung. Jadi ibaratnya Faraday ini berbentuk sangkar dan mengelilingi bangunan. Kemudian untuk jenis Franklin ini, jadi menempatkan sebuah batang penangkal petir dengan ujungnya di batu kunci bagian atas, dari bagian akan dilindungi. Jadi tujuannya ini jadi pada keadaan di mati radioaktivitas penumpukan muatan di awan, maka ujung inilah petirnya akan terinduksi muatannya dengan rapat,
Kemudian dialirkan melalui kabel ini dan dialirkan ke tanah.